Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, sobat Akiyas hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan selalu lisan berucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, alhamdulillah ini bisa jadi malam kita terakhir dengan Ramadan untuk tahun ini, dan mudah-mudahan kita dipertemukan sama Allah di tahun depan dengan Ramadan yang jauh lebih baik. Dan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Di malam yang indah ini, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, kita sayup-sayup mendengar takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena takbiran itu bagian daripada bentuk kesempurnaan kebahagiaan kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, esok hari kita merayakan Idul Fitri. Tahukah saudaraku ikhwataddin hafizakumullah apa yang dimaksud dengan Idul Fitri? Idul Fitri terdiri dari dua kata, Id dan Al-Fitri. Id itu artinya dari kata ada ya'udu audan, yang artinya kembali kepada keadaan semula. Jadi Id adalah kembali kepada keadaan semula, yang secara bahasa itu juga bisa berarti mudik. Kembali kepada keadaan semula itu juga kategori mudik, itu kembali kepada keadaan semula kita dulu sebelum kita bekerja, sebelum kita memiliki usaha, kita berada sama keluarga. Itu namanya Id. Makanya Id itu, orang mudik itu berbeda, rasa itu berbeda. Kalau sekarang dilarang itu yang namanya mudik, ya tentu pasti saya yakin semua bergelisah itu kan. Tapi ya tetap harus kita patuhi, karena kan manfaatnya jauh lebih besar daripada kita bermudik. Cuma ini saya ingin tahu bahwa Id itu kembali ke asal. Id itu kembali kepada asal, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah. Nah, Fitri, nah perhatikan, Al-Fitri ini kalimatnya agak unik. Bahasa Arab yang agak unik penggunaannya adalah Fitri ini. Fitri ini dari kata fatoroh, yafturu, fatron, atau fitrotan. Fitrotan, fatron, yang memiliki makna asal, artinya itu membelah. Jadi kalau ada biji itu terbelah, ya terbelah, tumbuhlah tunas. Nah, itu namanya fatron. Itu namanya fatron, itu fitri. Makanya fitri itu juga bisa terbit, karena membelah kan. Muncul sesuatu seperti misalnya cakrawala yang memunculkan apa? Matahari. Nah, dari kata itulah berderivasi kepada tiga makna dengan tiga tasrif yang berbeda. Tiga tasrif yang berbeda. Tasrif itu perubahan huruf yang berbeda. Ada istilah iftar, dari fitri itu nanti muncul iftar, ada istilah futur, ada istilah fitri itu sendiri, dan ada istilah fitrah. Jadi kalau iftar itu adalah menunda makan sampai sore, itu namanya iftar. Makanya buko itu disebut iftar. Buko itu disebut iftar, itu bahasa umumnya seperti itu. Kalau futur itu mengawali makan, makanya futur itu biasa disebut sarapan. Untuk membatalkan puasa di pagi hari namanya fitri.
fitri. Jadi fitri itu batal no poso. Bahasa Inggrisnya breakfast. Makanya break itu artinya batal, fast itu artinya apa? Puasa. Breakfast artinya membatalkan puasa. Karena biasanya sunnahnya itu kalau puasa kita batalkan karena satu hal yang disyariatkan, yang dibenarkan secara syariat, itu dibatalkannya sebelum zuhur. Yaitu mulai pagi itu dengan sarapan. Makanya disebut breakfast, sarapan itu bahasa Arabnya fitri. Jadi dari sini ikhwatadina fizakumullah, Idul Fitri kembali ke semula. Dari kaitan bahasa ini, kembali ke kondisi awal kita bisa sarapan pagi. Karena selama sebulan 30 hari nggak pernah bisa sarapan pagi. Kan sahur itu beda, sarapan pagi jam 7. Makanya saudaraku, semua orang yang berpuasa itu mesti seneng. Kenapa? Balik bisa makan sarapan pagi. Yang gak seneng kan yang gak puasa. Yang gak puasa di hari raya Idul Fitri 1 Syawal esok tuh biasa-biasa saja. Bahkan maaf, ibu-ibu yang lagi menstruasi 7 hari terakhir di Ramadan, ya, di satu fitrinya itu biasa-biasa saja. Dari aspek makan itu biasa-biasa saja. Beda sama kita yang puasa misalnya ya. Itu lapar aja terus itu. Dengerin khutbah itu sudah ngedumel saja. Ibu-ibu sudah noto-noto mukena. Saya kalau tahun-tahun beberapa tahun yang lalu kalau khutbah itu, saya lihat tuh ibu-ibu dari kejauhan itu sudah noto-noto, saya langsung tegur itu. Ayo ibu-ibu dengerin saya ceramah. Nggak lama saya bilang itu. Langsung nggak jadi berdiri itu saudara. Ya saya wajar, saya akui wajar karena memang lapar. Makanya Nabi menyatakan lis-shaim farhatan. Bagi orang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitri. Bahagia ketika kita berfitri. Berfitri itu maksudnya tadi ya balik sarapan mana, isok mangan. Makanya apa yang paling disenengin di hari raya Idul Fitri? Opor ayam, ketupat, rendang. Nikmat tuh saudara. Tak ada kebahagiaan yang bisa mengalahkan itu saudara. Tapi ada lagi yang bisa mengalahkan. Yang kedua kata Rasulullah apa? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau di dunia memang nggak ada yang mengalahkan kecuali ketika kita berfitri. Yang di akhirat apa? Ketika kita bertemu inda liqa'i rabbih, ketika kita bertemu dengan Tuhan Allahu Rabbul Alamin. Insyaallah. Itu makna Idul Fitri. Jadi makna Idul Fitri kita kembali apa bisa? Sarapan pagi. Atau makna Idul Fitri yang kedua apa? Yaitu kembali kepada kondisi awal kita. Jadi awal kan tadi ada ya'udu audan atau idan, itu artinya kembali ke asal. Beda dengan roja'ah. Roja'ah juga kembali, tapi bukan kembali ke asal. Kalau roja'ah itu bukan kembali ke asal, tidak dari yang tempat semula. Tapi kalau ada itu kembali dari tempat semula. Jadi kita dari sini, dari A ke B, terus kembali lagi ke A, itu namanya ada. Kembali ke asal. Jadi Idul Fitri itu maksudnya yang kedua adalah kembali ke asal. Ke asal kita itu ibadahnya kayak apa? Misalnya kalau sebelum Ramadan kemarin kita ini one day one juice gitu kan. Ya kembalilah ke asal. One day one juice. Pas waktu Ramadan itu balapan ya. Sholatnya lebih banyak, ya kan, ada tarawih, kembali ke asal biasa saja. Itu wajar itu. Makanya yang hatam berkali-kali terus akhirnya balik. Jadi kalau udah di Ramadan itu terbiasa hatam berkali-kali, terbiasa berjus-jus setiap harinya, nanti kembali ke asal mudah, itu gampang 1 jus itu. Karena udah terlatih sebelumnya. Yang asalnya di Ramadan kita dipaksa bangun malam, nanti kembali ke asal. Yang asal nggak bangun malam, itu bisa mudah jadi bangun malam itu. Nah, itu Idul Fitri. Ada lagi makna yang ketiga. Jadi Idul Fitri makna pertama kembali ke asal, kita bisa sarapan pagi. Yang kedua Idul Fitri itu kita kembali ke keadaan semula kita sebelum kita masukin Ramadan, ya enggak? Yang ketiga Idul Fitri itu bisa bermakna Idul Fitrah. Apa Idul Fitrah itu? Yaitu kembali, fitrah ini ada 2 arti. Satu, fitrah itu bisa arti dalam arti
kok bisa arti dalam arti? Bisa berarti fitrah itu kembali ke bawaan sejak lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu kembali kepada keadaan kita sebelum lahir atau keadaan kita dalam kondisi lahir, ya, bayi, ya, keadaan semula manusia. Karena fitrah itu bisa berarti penciptaan awal. Penciptaan awal manusia itu kan dari mulai bayi, anak-anak itu penciptaan awal. Jadi seolah-olah Idul Fitri itu kembali kita kalau bisa memiliki sifat seperti anak-anak. Loh, sifat anak-anak itu canggih loh. Apa contohnya? Anak-anak itu kan ya, Masya Allah, anak-anak itu kan menyenangkan. Makanya salah satu nikmat di surgawi itu kan wildanun mukhalladun. Itu ada anak kecil, wildan, anak kecil yang tetap abadi kecilnya. Karena memang lucu, nyenengin. Maka kalau bisa di hari raya Idul Fitri setelah ditempa Ramadan, kita kembali seperti memiliki sifat, ya. Sifat yang baik dari anak kecil itu adalah apa? Menyenangkan. Kehadiran kita menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Anak kecil itu Masya Allah, baunya dulu nyeneng, no. Saya dulu masih ingat tuh ketika di tahun 2004, pas waktu itu haji sendirian, nggak sama istri, itu jamaah-jamaah saya itu yang ngopeni saya, alhamdulillah. Satu saat saya ngelewatin itu kamar, di situ ada ibu-ibu, terus sama suaminya, ya, saya ajak, ayo ke Masjidil Haram. Sebentar Pak Ustadz nunggu istri, saya lihat istrinya itu mojok itu sambil nyium-nyium baju kumel gitu kan. Ayo Bu, sholat Bu. Sebentar Pak Ustadz, saya sambil nangis. Kenapa nangis Bu? Kangen sama anak saya. Oh iya, wajar Bu. Ngapain cium-cium itu baju kumel? Ini baju anak saya, baunya loh Pak Ustadz, bau bedak campur keringetnya anak. Nyeneng loh sudah. Bau bayi itu nyenengkan. Bau anak-anak itu nyenengkan. Tapi kalau udah besar ya baunya al-apakku wal gak enak. Makanya jadilah seperti anak kecil yang menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Idul Fitri. Makna fitrah yang lainnya maksud saya anak kecil punya sifat apa yang bagus yang bisa jadi teladan bagi kita, ya. Anak kecil itu kalau sudah ada masalah, kalau udah selesai kan. Anak kecil itu kalau udah tengkar, selesai, gak ada dendam. Kita seperti itu. Siapa sih yang nggak punya konflik dengan orang? Oh ada, semua orang pasti punya konflik, ya nggak ya? Tapi kan, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, kalau bisa cepat lupakan aja deh itu. Cepat lupakan, meskipun susah untuk melupakannya. Seperti itu anak kecil. Anak kecil itu mari tengkar, nanti main lagi sama orang yang tengkar, sama anak yang tadi ditengkarin itu, main lagi. Lucu lah anak-anak itu, Masya Allah. Indah, maka menjadi nikmat surgawi itu. Apalagi sifat anak kecil, ya kan? Sifat anak kecil itu dia itu kalau urusan memiliki itu memang pekmu. Tetapi dia benar-benar sangat ikhlas gitu kan. Jadi umpamanya dia mau berbagi itu, makanya kalau bisa seperti anak kecil yang senang berbagi dengan teman-temannya. Anak kecil itu saudaraku punya sifat kerja keras yang luar biasa. Ayo coba lihat anak kecil yang terantanan itu jatuh, nangis kan? Terus kira-kira kapok terantanan? Enggak. Pasti terantanan lagi, jalan lagi latihan, jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Seperti itu mestinya kita seperti anak kecil. Jatuh bangun, tetap jalan saudaraku. Semangat terus. Ya enggak? Apalagi urusan ibadah, ya. Urusan ibadah capek, tetap aja jalan. Urusan ibadah kita ngantuk, tetaplah jalan. Lawan itu sebagai kita istiqomah saudaraku. Itu Idul Fitri dalam arti makna yang ketiga, yaitu fitri, fitrah. Fitrah itu adalah seperti keadaan penciptaan di awal, yaitu anak-anak gitu kan. Ada juga fitrah itu yang biasa diartikan suci. Jadi Idul Fitri itu kembali suci. Ya nanti akan saya coba bahas pada pertemuan silaturahim kubro nanti pada kajian tentang apakah kita sudah masuk kategori menang. Makanya saya nggak termasuk yang ikut berpendapat Idul Fitri itu kembali suci gitu kan. Suci itu gimana ya? Suci itu dalam arti lepas dari dosa. Ya, kita lepas dari dosa, tetapi jangan menganggap diri kita suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Itu saudaraku ikhwatadina fillah. Sebagai bagian daripada introspeksi diri, ya enggak ya? Kita mengintrospeksi diri, apakah kita sudah masuk kategori beridul fitri yang benar gitu kan. Jadi sesungguhnya Idul Fitri itu ya sudah balik makan maneh, makanya kita senang-senang gitu kan ya, gembira gitu kan ya.
Tidak ada di hari raya Idul Fitri yang nggak mengira. Itulah kata Rasulullah, unuhum, buat rasa kenyang mereka itu kan, dengan zakat fitri itu. Nah, kan ada istilah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Apalagi orang negeri Syam, negeri saya, Syam, Sampang, Madura, zakat Petra. Di kitab-kitab itu bukan zakat fitrah, tapi zakat apa? Fitri, zakat untuk sarapan pagi. Zakat itu makanya dari mulai terbit fajar itu waktu wajibnya itu kan, sampai orang sholat. Supaya apa? Orang mau berangkat sholat itu sebelum berangkat sholat kita udah kasihkan ya. Maka lebih amannya tuh malam hari kita kasihkan. Supaya apa? Pagi hari dibuat masak sama kaum duafa, fuqara, masakin gitu kan. Sehingga fitri untuk sarapan pagi gitu. Jadi nama saya Fitri Pak Ustadz. Terus gimana? Berarti sarapan pagi. Ya itu kan orang-orang dulu kan ngarep barokah hari rayanya supaya tetap dalam kondisi fitri dalam arti fitrah, yaitu suci, tidak apa-apa. Jadi saudaraku ikhwati fillah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama seluruh keluarga besar Dar Al-Kais Surabaya, kalau ada tutur kata yang salah selama ngaji lewat online ini, atau yang dulu-dulunya ngaji offline, kalau ada sikap yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan ya. Dan saya akan memaafkan kalian semua kalau ada perilaku-perilaku kalian, Bapak Ibu, yang mungkin pas ketemu nggak mengenakan saya dari hati yang paling dalam memaafkan semua, saling memaafkan. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair wa antum bil barakah insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.